Selamat sore pemirsa, menemani sore hari Anda, Metro hari ini hadir dengan sejumlah informasi terkini untuk Anda. Bersama saya, Zakia Arfan, inilah Metro hari ini selengkapnya. Pemirsa, seorang wisatawan tewas terseret arus dan tenggelam di tempat wisata pemandian Pinto Satrio Pidi. Jenazah korban ditemukan mengapung oleh tim Basarnas 500 meter dari lokasi pertama kali dinyatakan hilang. Ribuan kendaraan dari arah timur menuju ibu kota Jakarta terpantau memadati sejumlah jalur mudik di Jawa Barat. Tidak hanya kendaraan roda 4, pemudik yang menggunakan sepeda motor juga memadati jalan. Hari ini diperkirakan menjadi puncak arus balik mudik Lebaran. Aparat kepolisian melakukan patroli jalan raya untuk mengawal kebijakan sistem satu arah atau one way yang diterapkan guna mengurai kemacetan. Secara umum, penerapan sistem satu arah atau one way berlangsung terkendali dan menyebabkan arus lalu lintas berjalan normal. Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana informasi terkini terkait arus balik mudik Lebaran, kami sudah tergabung bersama dengan dua jurnalis MGN, ada Nurul Zenita dari Tol Cikampek dan Andromeda Arizal di Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Kita akan menuju ke Nurul. Terlebih dahulu, Nurul. Pemirsa, tempat wisata Taman Marga Satwa Ragunan ramai pengunjung hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tidak kurang dari 33.000 pengunjung telah memasuki kebun binatang terbesar di Indonesia ini. Kepadatan pengunjung juga terjadi di kawasan wisata Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta Utara. Memasuki H+3 arus balik, volume kendaraan yang masuk Pelabuhan Bakauheni terus meningkat. Kantong-kantong parkir di pelabuhan kini telah dipenuhi kendaraan pemudik yang akan kembali ke Pulau Jawa. Informasi selengkapnya akan disampaikan jurnalis MGN Karisma Kristi langsung dari Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Kristi, bagaimana situasi? Pemirsa, akhir-akhir ini beberapa wilayah di Indonesia sedang terjadi peningkatan suhu yang cukup signifikan. BMKG pun mengungkap sejumlah penyebabnya, salah satunya adalah pemanasan global. Lalu di wilayah mana saja yang terdampak suhu panas? Kita simak informasi selengkapnya dari reporter Glorinata dan juru kamera Suari dari gedung BMKG Jakarta. Sejumlah masyarakat Jakarta dan sekitarnya merasakan cuaca panas yang melanda Indonesia beberapa waktu terakhir. Agar dapat beraktivitas di luar ruangan, mereka memiliki berbagai langkah antisipasi untuk menghindari paparan sinar ultraviolet yang berbahaya bagi kesehatan kulit. Ini dalam beberapa hari terakhir atau dalam beberapa waktu terakhir di Indonesia ini mengalami suhu panas, meskipun di sejumlah negara tengah mengalami gelombang panas ekstrim, namun BMKG mengklaim suhu panas di Indonesia bukanlah gelombang panas. Lalu apa sebenarnya yang memicu suhu panas di tanah air, serta apa yang harus diwaspadai dalam menghadapi suhu panas? Kami akan membahasnya bersama Kepala Pusat Layanan Iklim Terapan BMKG, Ardasena Sopaheluwakan. Selamat sore, Pak. Pemirsa, kenaikan suhu tidak hanya terjadi di Indonesia. Sejumlah negara seperti Thailand dan India bahkan diterjang gelombang panas. Otoritas Thailand meminta warganya untuk menghindari aktivitas di luar ruangan selama gelombang panas ekstrim yang melanda Thailand pada pekan ini. Dan pemirsa, kami masih akan kembali usai jeda pariwara berikut ini dengan sejumlah informasi terkini lainnya. Tetap bersama kami. Pemirsa, proses evakuasi warga asing dari Sudan melibatkan sebuah kapal Angkatan Laut Arab Saudi. Ratusan warga asing yang dievakuasi dari Sudan telah tiba di Jeddah, Arab Saudi dan Mesir. Pemerintah Indonesia tengah mengupayakan evakuasi WNI yang terjebak konflik perang saudara di Sudan ke Jeddah, Arab Saudi. Untuk keperluan ini, TNI telah mengirim 39 personel Satgas Evakuasi WNI untuk melakukan penjemputan menggunakan pesawat TNI ke Jeddah, kemudian melanjutkan perjalanan ke tanah air dengan menggunakan pesawat komersial. Selamat sore pemirsa, pihak kepolisian kembali menerapkan kebijakan one way di jalur puncak dari arah Cianjur menuju ke Jakarta. Rekayasa lalu lintas ini dilakukan untuk mengurai kepadatan kendaraan di masa puncak arus balik ini. Informasi selengkapnya akan disampaikan jurnalis MGN Fadila Syarafina di Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat.
Dan pemirsa, kita ke informasi lainnya. Pengurus Pusat Pemuda Muhammadiyah resmi melaporkan peneliti BRIN Andi Pangeran Hasanuddin ke Bareskrim Mabes Polri terkait dugaan ancaman pembunuhan kepada warga Muhammadiyah. Demikianlah headline news untuk saat ini pemirsa. Headline news berikutnya dapat Anda saksikan 1 jam mendatang. Saya Zakia Arfan, tetap bersama kami. Program Metro hari ini kami lanjutkan kembali. Pemirsa, 3 orang meninggal dunia dalam kecelakaan tunggal di Tol Cipali kilometer 153 jalur A Kertajati, Majalengka, Jawa Barat. Kecelakaan diduga terjadi karena sopir mengantuk. Arus kendaraan dari arah Puncak menuju Jakarta yang melintasi kota Bogor terus mengalami peningkatan sejak kemarin dan hari ini. Dari data yang tercatat di pos terpadu operasi ketupat Lodaya Polresta Bogor Kota, ada 340.000 kendaraan perharinya yang masuk ke kota Bogor. Pemirsa, gempa bumi megatrust dengan magnitudo 6,9 mengguncang Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat hingga memicu kepanikan warga di sejumlah kota. BMKG sempat mengeluarkan peringatan tsunami namun kemudian dicabut. Beralih ke informasi lain, pemirsa, Presiden Joko Widodo mengecek kesiapan sejumlah lokasi yang akan digunakan dalam rangkaian KTT ASEAN di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Dari hasil tinjauannya, kesiapan sejumlah venue jelang KTT ASEAN di Labuan Bajo sudah berjalan pada jalur yang benar atau on the right track. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Metro hari ini. Mewakili teman-teman yang bertugas, saya Zakia Arfan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap bersama kami, sesaat lagi Monitor Mudik akan hadir ke hadapan Anda.